Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui hubungan antara pola sidik jari dengan triune brain. Jadi, sidik jari tipe ARS itu hubungannya dengan reptilian brain, otak reptil. Sidik jari tipe loop itu hubungannya dengan otak limbik, dan sidik jari tipe Ward itu hubungannya dengan otak neokortek. Jadi sekarang kita sudah tahu hubungan antara sidik jari dengan triune brain. Jadi sangat gampang ketika anak, orang tua, pasangan kita gitu ya, ketika sidik jarinya dominan loop, maka karakternya adalah emotional mind, atau otak yang dominan adalah limbik. Misal 7 jari itu limbik dan 3 jari itu word, maka artinya 70% itu limbik dan 30% itu neokortek. Jadi lihat saja nanti di jarinya dominan apa di 10 jarinya gitu. Bisa saja nanti 100% limbik atau 100% neokortek gitu kan, atau reptil gitu. Lihat saja nanti yang banyak yang mana. Baik, kita akan bahas selanjutnya satu persatu dari 3 tipe ini. Kita bahas yang pertama adalah pola sidik jari ARS. Ingat, ARS itu tidak ada delta dan core. Walaupun nanti kita juga akan lihat bahwa tipe ARS itu ada delta dan core, namun delta dan core-nya itu sangat dekat. Ini juga disebut dengan ARS. Ini delta dan core juga sangat dekat, ini juga ARS. Meskipun sebenarnya ini akan punya karakter yang berbeda juga dengan tipe-tipe varian ARS yang lain ini gitu. Tapi kita untuk materi dasar ini kita akan hanya bahas ini ketiga varian ARS ini disebut dengan ARS. Ingat, ARS itu hubungannya dengan otak adalah batang otak atau brainstem atau reptilian brain, sama saja gitu. Jadi ini karakter sidik jari ARS: mengolah informasi menggunakan naluri, didasari pada apa yang diyakini atau yang dipercaya, berpikirnya simpel dan sederhana, reaksinya cenderung spontan, memiliki potensi yang tidak terbatas. Sekarang untuk kesempatan ini saya akan bahas, saya contohkan, yaitu tipe sidik jari ARS dengan karakter memiliki potensi yang tidak terbatas. Jadi ini ada suatu cerita. Pada suatu pagi datang seorang ibu bersama anak laki-lakinya yang baru duduk di kelas 1 SD. Maksud kedatangan ibu tersebut adalah untuk mengetahui potensi anaknya melalui analisa sidik jari. Jadi setelah saya persilahkan duduk, si ibu membuka dengan kata-kata yang di luar dugaan saya. Si ibu itu berkata, "Pak, tolong lihat anak saya. Anak saya sepertinya tidak normal." Nah, saya kaget. Dalam hati saya bicara, sudah seperti dukun saja saya gitu. Anak nggak normal itu suruh saya yang lihat gitu. Jadi nanti ini biasanya juga akan dialami oleh orang-orang yang paham dengan analisa sidik jari, seolah kita peramal gitu, tapi kita bisa jelaskan gitu. Kita lanjutkan ceritanya.
Jadi si ibu itu eh, cerita, melanjutkan ceritanya. Kata beliau begini, beberapa hari yang lalu saya diperlihatkan rekaman yang isinya tingkah laku anak saya oleh pembantu rumah tangga saya. Dalam rekaman tersebut, saya melihat anak saya bicara sendiri, nyuruh orang untuk melakukan sesuatu padahal tidak ada orang selain anak saya. Gayanya itu, Pak, itu sudah seperti sutradara yang lagi mempersiapkan untuk syuting film itu, Pak. Itu cerita si ibu dengan raut muka yang agak takut. Tapi dengan entengnya saya tanggapi, oh, bagus itu Bu, kecil-kecil sudah bisa jadi sutradara gitu. Tapi ternyata ibu itu takut gitu. Justru saya takut Pak, terjadi hal-hal yang nggak normal di diri anak saya. Dia bicara sendiri, seperti mengatur orang, tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Jadi si ibu merasa anaknya tidak normal. Saya tidak langsung mengambil sampel sidik jari si anak walaupun si ibu sudah selesai mengisi formulir biodata tersebut, karena si ibu masih ingin melanjutkan cerita tentang anaknya. Jadi si ibu melanjutkan ceritanya. Jadi Pak, karena takutnya saya pernah bawa anak saya ini ke Ustadz Pak. Saya takut ada makhluk lain yang tidak terlihat ada di sekitar anak saya. Itu cerita si ibu itu. Dan kita pun semua mahfum jika hal-hal seperti ini dibawa ke Ustadz, maka tidak jauh pikiran kita bahwa sang ibu jelas ingin meruqyah anaknya gitu. Ya, si ibu ingin mengobati anaknya dengan metode ruqyah agar makhluk lain yang tak terlihat seperti jin dan sejenisnya diusir oleh Pak Ustadz gitu. Tapi menurut cerita si ibu, Pak Ustadz tidak mau melakukan ruqyah karena anaknya belum cukup umur. Saya juga tidak tahu metode ruqyah itu seperti apa, tapi itu cerita si ibu. Nah, selesai si ibu cerita, saya melakukan pengambilan sampel sidik jari. Dari hasil 10 sidik jari si anak tersebut, ada satu pola sidik jari as di jari telunjuk kiri anak tersebut. Salah satu ciri anak yang punya sidik jari as adalah memiliki potensi yang tidak terbatas. Jadi ternyata di telunjuk kirinya itu ada sidik jari ars. Dan menurut ilmu dermatologik, ilmu yang pelajari tentang sidik jari, bahwa jari telunjuk kiri adalah jari yang mempresentasikan imajinasi. Jadi mari kita lihat, mari kita kaitkan pernyataan memiliki potensi yang tidak terbatas dengan representasi imajinasi di telunjuk kirinya. Ini artinya si anak tersebut memiliki potensi imajinasi yang tidak terbatas. Dengan imajinasi yang tidak terbatas, menjadi wajar jika si anak mampu berimajinasi, membayangkan hal-hal yang sifatnya abstrak sehingga muncul potensi yang nyata dalam bentuk perbuatan, seperti apa yang terekam dalam kamera handphone si pembantu rumah tangga dalam kilasan cerita tadi gitu. Jadi sebenarnya ini adalah potensi yang nyata dan luar biasa, akan tidak berkembang, terkubur atau mati jika kita tidak mengetahuinya. Jadi potensi yang luar biasa yang sudah muncul ini justru menjadi hal yang menakutkan dan dianggap tidak normal, karena kita sebagai orang tua tidak mengerti hal tersebut.
Ketika kita paham akan hal ini, kita akan bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas karunia anak yang luar biasa tersebut. Bersyukur atas potensi yang muncul sejak dini sehingga kita tahu mesti seperti apa, mesti mulus potensinya tersebut agar menjadi kecerdasan yang nyata. Jadi, dengan ketidaktahuan kita, justru potensi yang sangat luar biasa itu dianggap tidak normal. Justru kita menjadi pembunuh potensi anak karena ketidaktahuan kita. Jadi di akhir pertemuan setelah saya jelaskan hal tersebut, saya kembali bertanya kepada si ibu. Ibu, mohon maaf, apakah ibu tidak suka kalau anak ini benar-benar menjadi sutradara? Dengan serta-merta si ibu menjawab, iya senang pak, senang sekali, asal normal gitu. Masih membawa kata-kata asal normal gitu. Jadi itu hanya dengan melihat satu sidik jarinya ada potensi ars di telunjuk kiri, yaitu imajinasi. Jadi nanti di setiap jari itu punya informasi sendiri-sendiri gitu. Jadi arsnya ada di mana, loopnya ada di mana, wordnya ada di mana, itu juga punya informasi sendiri-sendiri. Jadi dalam cerita ini kita ambil kesimpulan, jangan sampai kita menjadi penghalang atau bahkan pembunuh potensi anak kita karena ketidaktahuan kita. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa saya jelaskan nanti di kesempatan yang berbeda, di materi lanjut, bukan di materi dasar ya. Jadi ini sedikit cerita, satu cerita tentang apa yang bisa dibaca melalui sidik jari. Sementara cukup untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.